Diganti mana kita ganti. Kayaknya antenanya enak bro, kedengarannya enak, oke punya gitu. Kualitas 430 gitu kan. Eko main dulu cek deh. Nah ini teman-teman, radio penerima Buah peleteran ganti. dari National Panasonic DR49. Halo teman-teman, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin sharing dengan teman-teman semua masih mengenai radio, ya. Dan radio yang akan saya jelaskan nanti, ya, adalah satu produk CR atau Communication Radio. Tapi sebelum ke sana, saya akan sampaikan dulu kehadiran CR ini dalam kegiatan khususnya di Amati Radio. Ya. Ada satu kegiatan namanya adalah short wave listening, artinya mendengarkan di gelombang frekuensi rendah, atau orangnya disebut dengan short wave listener. Dan kegiatan ini dibagi dalam dua hal. Yang pertama adalah kegiatan SWL untuk memonitor satu kegiatan yang dilakukan oleh orang lain sedang berkomunikasi. Artinya kita memonitor kegiatan yang dilakukan oleh rekan-rekan amatir lain ketika berkomunikasi. Tujuannya untuk apa? Agar kita belajar. Ini diutamakan untuk yang belum masuk menjadi anggota Amati Radio, belajar untuk mengetahui bagaimana operating procedure dari komunikasi, sehingga ketika sudah menjadi anggota Amati Radio, dia sudah tahu persis bagaimana dia harus lakukan ketika berkomunikasi. Dan kegiatan SWL ini menjadi persyaratan untuk menjadi Amati Radio pada era-era tahun sebelumnya. Oke, kemudian yang kedua adalah kegiatan SWL untuk mendengarkan siaran-siaran radio yang bekerja di frekuensi rendah, ya, di short wave, di mana ini dibagi misalnya dalam SW1, SW2, SW3 dan seterusnya. Radio-radio tersebut berada jauh dari posisi negara kita, sehingga kita bisa mendengarkan siaran-siaran luar negeri ataupun dalam negeri yang jaraknya jauh terhadap kita sebagai media informasi. Saya simpulkan bahwa yang pertama adalah kegiatan SWL untuk Amati Radio, yaitu untuk mengetahui operating procedure di Amati Radio. Yang kedua adalah SWL secara umum, yaitu mendengar siaran-siaran yang dari stasiun bekerja di short wave atau gelombang pendek yang umumnya adalah di luar negeri, ya. Nah, yang saya akan sampaikan ini adalah kita membahas tentang radio. Jadi untuk kegiatan SWL itu memerlukan radio yang betul-betul selain sensitif, dia juga adalah selektif dalam menerima siaran sehingga noise-nya sedikit mungkin. Yang kedua juga bisa dengan mode yang dipancarkan dari stasiun tersebut, terutama di kegiatan Amati Radio, yaitu ada CW atau Morse, ada juga adalah single sideband, sehingga radio yang dipakai harus menggunakan radio yang mampu untuk menerima modulasi SSB atau single sideband. Pada awal kegiatan Amati Radio banyak adalah dirintis dengan teman-teman eksperimen, yaitu menggunakan radio pemancar, menerimanya itu dengan radio yang terpisah. Memang bisa dilakukan dengan jenis radio penerima yang biasa kelasnya, namun itu masih terbatas dengan selektivitas dan sensitivitas dalam penerimaan. Oleh karena itu, ada satu radio yang khusus untuk communication radio atau CR. Salah satu communication radio atau radio penerima untuk komunikasi adalah National Panasonic DR49. Mari kita lihat fitur apa saja
dan kita akan coba bagaimana radio ini bisa menerima rekan-rekan amati radio yang sedang berkomunikasi. Ini untuk komunikasi, hanya untuk menerima. Gitu, tapi dah modulasi enak karena onsip ganti. Oh ya udah, Pak Marzuki juga sama. Ini ada beatnya, ini beat kan, BFO. Ini nanti saya coba deh ya. Sekarang Mas Ibu udah lanjut dulu. Saya udah hitung-hitung mesejnya ya. Saya mau coba ganti dengan yang biasa saya pakai ya. Sama PKM 707 itu sama. Itu sama. 20 dB 430. 20 dB di DKM. DKM pakai drone. Sama tahun OIC. Dan menerima teman yang sedang berada di Pulau Belitung. Tukar radio ganti. Oh iya, onsip silakan. Saya nyala Meobel. YB Serobel, Waijuan Beriu. Selamat siang, Om Damani. Apa kabar, ganti? Nah, inilah teman-teman tampilan dari depan dari communication radio dari produk nasional Panasonic DR49. Dan kita lihat ini betul-betul mengesankan radio mewah dan memang radio yang cukup dikenal pada eranya. Oke, kita lanjut dengan mencoba mengeksplor apa saja yang ada di radio ini, fitur-fitur apa saja, dan kita nanti akan coba gunakan radio ini. Oke teman-teman, kita mulai untuk mengetahui lebih dekat tentang communication radio dari nasional Panasonic DR49 ini. Yang pertama ini adalah switch untuk power ya, ini on. Oke. Kemudian ini ada satu konektor output untuk extra speaker dengan impedensi 4-8 ohm. Kemudian juga ini ada untuk output untuk merekam ya. Jadi sudah cukup modern dan maju di zamannya. Ini untuk yang lainnya yaitu untuk auxiliary. Kemudian di sini ada volume ya. Volume ini adalah untuk volume penerimaan ya. Kita lihat misalnya saya akan coba ke FM dulu. Oke. Oke ya. Nah, ini ada volumenya. Ini untuk bass. Bass. Dan ini untuk treble. Tapi ini masih mono di FM-nya. Oke. Kemudian ini adalah BF of pitch. Ini adalah untuk menserobitkan, yaitu untuk di gelombang pendek ya, untuk terutama untuk komunikasi. Oke, jadi biar kita bisa menserobitkan tepat frekuensinya di tempat pancaran dari yang kita monitor. Di sini ada switch untuk FM dan ada untuk off narrow. Artinya apa? Kalau ke sini berarti ini adalah untuk siaran FM dengan band yang lebar. Artinya bisa menerima ke kiri kanannya cukup lebar jangka frekuensinya. Kalau ke sini adalah narrow. Nah, ini biasanya dibutuhkan ketika kita membutuhkan satu pancaran yang betul-betul selektif di band tersebut supaya tidak kena interference dari kiri ataupun kanan. Yang ini adalah untuk mode dari modulasinya. Jadi kalau ke sini ini adalah untuk AM mode ya. Sementara sini untuk SSB. Ini dipakai hanya untuk di SW ya. Oke. Ini ada indikator. Indikatornya adalah dua. Satu indikator baterai kalau kita menggunakan baterai dari luar ya. Kemudian ini adalah S-meter, yaitu untuk menentukan penerimaan, memonitor penerimaan sinyal dari pemancar. Jadi ini ada 3, ada kekuatannya 6, 9 sinyal strength-nya, dan ada sampai 40 desibel. Nah, berikutnya adalah ini adalah untuk tuning ya. Tuning dimana ini adalah untuk SW1, MW, dan FM.
Jadi ini ya gelombangnya untuk SW1, MW dan FM. Ini yang ada di sini. Ini putar sini. Sementara kalau untuk SW2 sampai SW8, SW2 sampai 8 ini menggunakan jangka yang ini. Nah, untuk memindahkannya kita lihat di sini tidak bergerak. Nah, kita pindahkan ke SW2 sampai 48. Nah, ini bisa bergerak ya. Dimana ini adalah analognya yang ini ya. Ini diputar. Yang ini adalah digitalnya. Oke. Ya, bisa kita lihat di sini. Ya, oke. Ini SW3 yang saya pakai sekarang ini. Kalau mau pindahkan ke SW2 tinggal pindah ke sini. Dan seterusnya ini sampai SW8. Sementara kalau untuk FM, MW dan SW1 ada di sini ya, diputar di sini. Sehingga kalau ini bisa pindahkan ke FM, ini berputar, ini yang main ya. Display ini ditentukan oleh putaran yang ini, bukan yang ini. Oke, ini untuk tuningnya. Berikutnya adalah kalibrasi. Di sini untuk kalibrasi frekuensi supaya sesuai dengan frekuensi yang sesungguhnya. Ini kita bisa putar ya. Ini khusus untuk SW2 sampai SW8, kalibrasi frekuensi agar ini sesuai dengan yang ini. Dan yang ini adalah band selector untuk memilih di band mana kita akan monitor. Seperti ini adalah SW2, ke sini SW3, SW4 sampai ke SW8. Sementara untuk FM ini ada di sini ya. Untuk FM di sini, kemudian ini MW, ini SW1. Nah, begitu diaktifkan SW2 sampai S8 di sini. Artinya ini kalau kita mau bekerja di kalau kita ingin monitor SW2 sampai SW8, ini kita diputarkan dulu ini, ya. Baru kita pilih ini. Sementara kalau ini SW1, ya. Dan untuk memutarkannya yang ini, kemudian MW dan FM. Oke, ya. Berikutnya adalah di sini ada antena trim. Di sini ini untuk mengatur agar antena itu match dengan gelombang yang kita monitor ya, sehingga sinyalnya cukup besar. Di bawahnya di sini ada AM RF gain. Ini adalah untuk menguatkan sinyal yang kita terima. Seperti ini misalnya. Ini kalau ini ke lokal di bawah ya, lokal. Ini untuk siaran-siaran atau mungkin atau stasiun yang dekat ya, lokal. Ini untuk kegiatan de-axing, artinya monitor stasiun-stasiun yang sedang mengadakan long distance communication. Sinyalnya kita bisa perbesar dari sini ya dengan RF gain ini ya. Jadi untuk agar lebih sensitif ya dalam penerimaannya. Kalau yang ini bandwidth ini agar untuk selektif ya. Kalau yang tadi adalah untuk sensitif ya, sensitivitas. Ini ada light, ini hanya untuk memberikan lampu di sini. Nah, mengaktifkan atau pakai lampu atau tidak. Nah, ini switchnya ada di sini. Oke. Dan ini digital display ini kalau mau di off kan berarti di sini mati, tidak ada digitalnya ya. Tapi kalau ini dikeataskan on, ini akan ada digitalnya di sini ya. Jadi ini untuk menghidupkan digitalnya. Nah, selektor ini berfungsi untuk ke indikator. Yang ini kalau ke atas sinyal, berarti indikator di sini adalah menunjukkan signal strength yang diterima dari stasiun yang kita monitor. Sementara kalau kita pindahkan ini ke bawah, ini menunjukkan adalah kemampuan dari baterai, kapasitas baterai saat itu. Jadi kalau kita menggunakan baterai dari luar, ini apakah baterainya sudah lemah atau tidak, ini bisa dilihat dari sini ya, kekuatan baterai sini. Oke. Nah, ini dari tampilan depan radio komunikasi dari Nasional Panasonic DR49. Kita akan lihat bagian dalamnya dan sekaligus untuk mencoba memonitor stasiun yang sedang berkomunikasi di frekuensi 7 MHz atau 40 meter band dengan mode low sideband. Oke teman-teman,
kita lihat bagian nasional Panasonic ini ya. Di sini ada nameplate ya dari pabriknya. Kemudian kita lihat di sini ada untuk power supply-nya, yaitu yang pertama bisa langsung dari AC ya, artinya dari listrik ke rumah. Di sini bisa dipilih inputnya bisa 110 sampai 125 volt dan bisa 220 sampai 240 volt dengan selektor ini. Ada voltage selector. Kemudian ini juga bisa dengan DC in 12 volt, artinya dengan adaptor dari luar ya dimasukkan sini, dan juga bisa juga ini dengan baterai ya. Nanti kita lihat di bagian bawah dari radio ini. Di sini ada antena ya, yaitu konektor untuk antena beberapa. Yang pertama adalah antena untuk SW2 sampai SW8 atau shortwave 2 sampai 8. Ini menggunakan koaksial yang impedance-nya ada 75 ohm. Dan untuk gelombang SW2 sampai SW8 bisa juga menggunakan dengan sistem ini ya, tidak menggunakan coaxial cable, juga impedance-nya 75 ohm. Sementara untuk MW dan SW1 itu menggunakan antena yang seperti ini, yaitu dengan feeder line juga 75 ohm ya. Ini biasanya dengan kabel seperti kabel-kabel antena TV zaman dulu ya. Kemudian untuk FM juga menggunakan seperti ini ya. Ini juga impedance-nya adalah 75 ohm ya. Hanya di sini bisa lihat ini adalah seperti folded. Kalau yang ini dipisah antara antena dengan ground. Juga untuk yang SW ini juga sama, yaitu dipisah. Ada grounding dan ada untuk bagian antenanya. Sementara kalau untuk FM ini folded ya. Nah, ini antena internal yang sudah ada adalah antena ini ya. Oke. Ini adalah antena. Baik. Kemudian nanti kita akan lihat bagaimana fitur-fitur tambahan lain, yaitu bagian power supply yang ada di bawah, yaitu menggunakan dengan baterai. Nah, ini bagian dalam dari radio ini ya. Setelah kita buka, kita lihat ini ada Varco atau variable kondensator untuk tuning ya. Kemudian ini yang satu kotak ini adalah bagian frekuensi counternya, display digital depan ya. Dan untuk memberikan suplai tegangan ke radio ini ada 3 hal. Yang pertama adalah dengan internal adaptor di sini ya. Kita lihat ada trapo step down-nya di bawah. Ini trapo adaptornya ya. Kemudian juga bisa dengan dari luar ya, dengan memberikan supply dari luar. Ini ya, bisa lihat 12 volt ya, tegangan yang dibutuhkannya. Dan juga ini bisa juga dengan baterai ya. Kita lihat di sini. Oke. Ini kalau kita buka adalah untuk baterai. 2 ya. Ada 1 ini baterai, ini juga baterai. Baik Pak Bimo, selamat siang Bu Dutu. Diterimanya bagus tadi ya Bu Dutu. Sepertinya dari Cianjur, bukan dari Nganjuk itu nanti. Saya dari Cianjur, Mbak Mane, dari mulai puasa pertama. Ya Mbak Mane, salam sehat keluarga di Bekasi. Alhamdulillah di Cianjur sehat. Wajib serobel, wajib diaryu ganti. Oke teman-teman, kita sudah lihat bagaimana radio ini bekerja dan secara teknologi seperti apa ya. Mudah-mudahan informasi ini ada manfaatnya, dan ingat, diamati radio komunikasi bukan satu-satunya kegiatan amati radio. Selain eksperimen, juga ada kegiatan
mengamati radio yang disebut dengan monitor dan observasi. Salah satu kegiatan monitor adalah dengan melakukan shortwave listening untuk mendengarkan pancaran-pancaran dari stasiun radio yang bekerja di shortwave. Salah satunya dengan koleksi saya ini adalah National Panasonic DR40. Sampai jumpa lagi dan jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Salam sehat.